Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti stang servo untuk motor Sonic CBR CB150R GTR K56 ya. Sampai dengan proses selesai, simak sampai habis. Nah, pertama-tama kita harus melepas bagian plat sengnya dulu. Nah, di video kali ini saya melepas plat sengnya menggunakan lasan ya. Tambahan bau 2 biji kurang lebih 10 sentian ya. Nanti saya tracker ya. Ini cara pertama saya, dan cara kedua nanti saya akan pikirkan tanpa membuka plat seng. Apakah saya bisa? Pasti bisa. Cuman saya harus membuat alat sesuatu ya. Jadi harus berkolaborasi dengan tukang bubut. Oke, jangan lupa tuh tengahnya dikasih aluminium foil ya, supaya nggak mencret. Macelang sisa-sisa lasannya ke bagian dudukan bearing, nanti berabe ya. Nah, kemudian kita proses tracker ya. Saya menggunakan tracker crankcase separator ya. Tambahkan mur, kemudian langsung kita proses penrekeran ya. Nah, di sini singkat aja karena di video sebelumnya udah saya tutorial ya cara membuka platnya, jadi teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya untuk realnya ya. Nah, setelah itu bautnya kita lepaskan ya, kita gerinda. Nah, hasil akhirnya seperti ini nih. Nah, langsung kita proses pembongkaran. Nah, untuk membuka bearingnya ya, di sini kan selanya sedikit, jadi gunakan obeng min yang tajam, kemudian kita pukul, dorong keluar. Nah, kalau misalkan ada gigi yang cacat, nanti kita tuner ya, pasti ada cacat sedikit untuk gigi balancernya teman-teman. Jadi sebelum pasang bearing nanti kita tuner dulu. Kemudian setelah ada celah seperti ini, baru kita menggunakan tracker seperti biasa untuk membuka bearing seperti ini nih. Langsung aja pukul ke depan ya. Nah, bisa di press, bisa langsung dipukul, nggak apa-apa ya. Yang kita pukul alatnya, nggak apa-apa rajit alatnya mah ya. Bisa bikin lagi ataupun beli. Yang penting kruk asnya aman. Nah, seperti ini bearing pun sudah bisa kita lepaskan ya teman-teman. Kemudian gigi balancernya nggak usah kita lepaskan, langsung saja kita proses penrekeran, bukan tracker, kita press ya. Nah, press kita kasih bantalan ya supaya nggak miring saat proses pendongkrakan. Nah, di sini kita buat, sebenarnya alatnya udah dari lama sih ini alatnya nih. Nah, saya yang sepotong sepasi ya, jadi setengah lingkaran seperti itu. Kemudian langsung kita press saja seperti ini karena pas sekali. Kecuali di K15 itu rada sempit, kalau K56 rada leluasa tuh. Nah, kalau K15 harus buat lagi yang lebih kecil. Oke, kemudian udah selesai ini nih teman-teman. Nah, ini bisa kita cek, ini stang servonya mah bagus, cuman big end-nya doang nih yang kegerus tuh. Jadi timbul suara bunyi ya di motor Sonic CBR CB150R ataupun GTR K56 itu sama saja, ada K56 ada K15. Kemudian langsung kita lepas pen yang satunya lagi. Seperti biasa kita kasih bantalan, kalau nggak dikasih bantalan nantinya miring, macelang jadinya ya si penekannya itu. Dan proses pendongkrakannya sangat mudah sekali ya, tidak terlalu keras. Kemudian kita bersihkan ya. Nah, ini pen bawaannya, ini bearingnya, ini stangnya nih. Langsung kita ganti ya teman-teman. Setelah kita bersihkan, kita pasang bagian ini dulu ya. Kemudian perhatikan di sini, ini lubang oli nih. Kemudian ini lubang top. Ini top ya. Kemudian ada lubang. Jadi si topnya ini harus sejajar dengan yang bawah ini nih. Nah, itu sebagai top. Nah, ini ada lubang ke atas dan lubang ke bawah itu. Nah, kemudian kasih oli supaya licin mudah masuk. Kemudian bagian stang piston langsung kita pasangkan, dan bearingnya ya. Kenapa harus dipasang? Supaya center saat proses pengepresan itu alami senternya ya, jadi lebih baik ya tanpa digedor ya. Bisa saja dipukul langsung jebret-jebret, bisa saja. Pokoknya setiap mekanik punya cara masing-masing. Dulu juga saya caranya gitu, tapi saya memikirkan cara yang lebih baik, dan cara yang lebih baik seperti ini. Prosesnya mudah, cepat juga, dan pastinya aman. Nah, kita tahan stang servonya ya untuk proses senternya, dan si pen pun bisa kita dorong dongkrak secara alami menggunakan tangan kanan ya. Nah, kemudian cek dulu nih, takutnya kebablasan, supaya nggak kerja dua kali. Nah, ini masih kurang beberapa mili, jadi kita harus sesuaikan dengan feeling ya, berapa kali jetrek nih, berapa kali dongkrak. Kurang lebih 3 kalian. Nah, 3 kali ataupun 2 kali tergantung ngedorongnya berapa ya. Itu udah mantap nih, udah rata nih, seperti ini rata ya. Oke, ini sudah mantap teman-teman. Sekarang tinggal kita pasang yang satunya lagi, sebagiannya lagi nih. Karena ada bearing, bukan bearing, ada gigi balancernya. Kalau dipasangkan ke situ nantinya miring ya. Jadi kita harus pakai alas nih. Pakai alasnya itu saya dari bekas bearing mobil ya.
Jadi kita cari ke rongsok, itu banyak ya di rongsok bearing-bearing mobil ataupun ke bengkel mobil, minta saja itu rongsokannya ya. Kemudian langsung kita center di sini ya, pakai asok nih yang rata atau penggaris atau apa supaya saat proses dial nanti lebih cepat ya teman-teman. Seperti biasa stang share-nya ke bawahin, kemudian dorong dari atas dan center ya. Tuh center dan didorong pun mudah, nggak miring. Jadi langsung. Kemudian di sini sesuaikan celah ya. Celah stang share-nya harus ada gap ya antara kiri kanan, jangan sampai ngepres banget. Kalau ngepres itu nggak ada celah nantinya kurang baik juga. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini sudah rata. Rata ya. Nah, di sini rata dan gap ada tuh ya. Nggak macet. Nah, ini sudah selesai. Bisa diukur dulu dari awal ya untuk jaraknya. Kemudian cara pasang plat sengnya sekarang tinggal kita bengkokin nih. Kita harus bengkokin dulu supaya proses pemasangannya mudah teman-teman. Kalau nggak dibengkokin, udah saya coba itu ucas acos, susah banget, susah masuknya. Jadi harus dibengkokin dulu seperti ini nih, ke dalam ya. Sedikit aja bengkokinnya supaya lebih mudah saat proses pemasangannya nih. Nah, seperti di video ini nih. Nah, seperti itu aja, melengkung ya, melengkung ke bagian luar, yang kanan kirinya ke dalam. Nah, langsung kita ketok menggunakan obeng min yang agak tumpul dikit. Jadi jangan yang tajam, nanti bisa tobros ya. Nah, seperti ini perlahan aja. Kalau keras jangan dipaksakan dulu. Kita apa namanya ya? Bergiliran ya, cari yang mudah dulu, cari yang mudah ditakol. Nah, kalau mudah ditakol tuh langsung bablas ke dalam ya. Nah, itu seperti itu teman-teman tuh. Tinggal kita rapihkan saja. Setelah dipukul mendem semua, jangan lupa dikasih keling ya, pinggir-pinggirnya supaya si plat sengnya itu nggak mencelang keluar. Jadi nggak lesot ya. Jadi harus agak dikelingin lagi. Nah, setelah dikelingin ya kita center ya di sini. Untuk proses center seperti biasa ya, ini bebas karena jalur oli tidak bakalan tersumbat nih. Jadi mau dipukul di kiri di kanan itu bebas, tidak seperti support lainnya ataupun bebek lainnya. Itu harus banyak pemukulan di bagian area magnet karena di area gigi yang menuju gigi primer itu ada jalur oli yang ke big end. Sedangkan motor ini mah aman, kayak motor Matic ya, bebas kiri kanannya. Nah, untuk proses pendayalan teman-teman yang baru nonton nyimak, jadi saya dial ini cari jarum yang berlawanan arah jarum jam. Misalkan 70 ke 60, berarti yang kita pukul di 60 yang kurang ya. Jadi yang berlawanan arah jarum jam, jangan yang searah jarum jam ya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan teman-teman bisa diperhatikan ya di video itu jarumnya ini, maaf ini terlalu bercahaya nggak kelihatan jarumnya, tapi kelihatan sih itu kalau pakai mata mah tuh. Yang awalnya goyangannya besar banget sampai dengan 0,40 ya. Sekarang udah berapa tuh? 0,05 gitu ya. Nah, secara perlahan aja kita cari jarum yang kurang, kemudian di bagian situ yang kita pukul ya. Pukulnya bebas, mau ke dalam ke pinggir bebas. Tapi nanti sesuaikan dengan jarumnya tersebut ya. Kalau misalkan jarumnya ada di pas big end berarti kita angkat, kita cewawin. Kalau misalkan garisnya jarumnya menunjukkan di bawah big end berarti kita pukul ke bagian dalam, seperti itu teman-teman. Pokoknya udah ada lah video-video cara center, silahkan dicari aja videonya di profil ini ya. Nah, seperti itu teman-teman nih. Oke, tuh berapa? 0,01 magnet berapa? 0,02 03 aman, toleransinya 0,03, tapi banyak juga yang pasang di 0,05 itu aman-aman saja. Kemudian untuk cara pasang bearing yang kedua bisa dipanasin seperti ini ya teman-teman. Nah, dipanasin seperti ini jadi nggak dipukul-pukul, jadi nggak merubah senternya lagi. Kalau mau dipukul harus pakai alas ya, yang tadi saya buat ngepres itu dipukul aman-aman saja, nggak bakalan ngerubah karena ditahan ya, bukan dari bawah. Nah, kalau cara ini juga bisa. Nah, ini hasil akhirnya, lihat sengnya setelah pemasangan semua udah dikeling ya, tuh bekas kelingannya kelihatan. Nah, ini aman, sudah langsung bisa kita pasang. Jadi seperti itulah tutorialnya.